Kalau kalian tidak bubarkan, maka sampai kapanpun akan terjadi perang agama di Kristen, Islam di Manado tidak akan pernah damai, karena kami Islam tidak pernah mulai duluan. Kami sampaikan, kalau kalian pemerintah tidak membubarkan ormas Makatana Minahasa, tidak membubarkan ormas Makatana Makasiau, maka demi Allah kami umat Islam yang akan membubarkan mereka, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lidah sudah tidak bisa lagi berbicara, maka pedangnya akan berbicara, saudara-saudara. Betul? 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bubarkan ormas radikal, siap bubarkan ormas intoleran. Allahu Akbar. Siapa yang terlibat? Tidak ada. Kamu jadi di Manado. Gimana rupanya cuma 2 orang ini boleh bela orang? Mana yang aparat tadi yang? Coba jawab dulu, kalau tolong pulang. Kalau bisa jawab, tolong pulang. Orang tidak akan. Bandara tadi. Oh dia itu. Bandara mana tadi? Otoritas bandara tadi bilang apa? Dia orang mau demo terus di bandara kalau dia tidak diganti. Ingat, Sumarsono, Dia mau jaga. penjahat dia jaga. Itu Kamu atau turun? Di mana itu? Mau jangan kasih di Sulawesi Utara lagi pada dia. Usir dari tanah ada. Betul itu. Usir. bakar pak dia. Siapa? Ya. Bagus orang ketemu jadi kepala. Mana itu otoritas bandara yang tadi? Itu tidak ketemu. Apa ini orang? Dia arogan sekali tadi. Dia ada wartawan ya. Ada wartawan. Ingat, orang tidak menolak ibadah, tidak menolak apa. 10-an tahun orang tetap mengizinkan ibadah. Orang menolak ini oknum yang dalam ceramah-ceramahnya provokatif, intoleran, radikalis. Dia hina semua. Anti Pancasila. Kita ikut Lemhanas. Kita lebih NKRI dari ini aparat karena mau digaji. Orang digaji per jaga ini. Masa semuanya digaji tuh? Nggak ada uang operasional. Bensin sendiri kalau mau kata kemarin dibayar bensin oleh negara, oleh rakyat itu. Bekerja sama dengan orang mitra. 100.000 kali orang demo di sini, semuanya aman, iya toh? Betul. Orang bukan orang barbar. Orang beradat, orang Minahasa beradat berbudaya. Marta lalu mengalah iyo. Kalau bandara ini yang nggak berapa? Orang senang sekali kalau dia tahu aparat mau kasih buku dengan orang. Orang minta hadirkan sekarang apa yang otoritas bandara yang tadi bicara? Sumarno tadi mana? Mana dia? Termasuk. Nah, kalau dia sebelum itu si Habib Smith itu Jangan orang masuk bandara, kalau dia tidak keluar, orang yang masuk. Mana dia? Orang cari pada di dalam. orang bukan anti agama, bukan anti Islam. Tidak ada itu. Orang anti radikalis. Dan dia itu secara terbuka di YouTube, di siaran-siaran yang lain, Lawan negara. sangat jelas. Anti Pancasila. Masa kalau aparat mau bela dia? Dengan otoritas bandara itu, sama tetap. Tapi kosong mau lihat foto dari baru aja. Siapa yang mau bantu? Nih baik. Kan kita tanya jawab dulu. Siapa yang mau jawab? Kepolisian, pemerintah, jawab. Siapa tahu bikin kacau dia? Masih mau terima? Akan terjadi kan ini. Orang Jawa Barat itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas, satu kaum berurban, yang kedua adalah kaum migran. Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, menyenggol 2 pihak yang menjadi biang tingginya kasus intoleransi di Tatar Sunda. Saat tampil dalam debat kedua Pilgub Jawa Barat yang digelar di Cirebon pada 16 November 2024, Deddy menyebut 2 entitas sebagai pelaku intoleran, yakni kaum urban dan kaum migran. Namun, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menjelaskan 2 entitas tersebut secara detail. Urban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang berpindah dari desa ke kota, sedangkan migran adalah orang yang melakukan migrasi. Adapun migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat atau negara ke tempat atau negara lain untuk menetap. Apakah kaum migran yang dimaksud Deddy Mulyadi adalah mereka yang dalam tanda kutip datang dari tanah Arab yang kemudian menjadi tokoh agama di Republik ini? Apakah kaum migran itu adalah mereka yang disebut Habib?
Dalam salah satu kesempatan, Deddy Mulyadi menjelaskan ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda, yakni ketertarikan dirinya dengan leluhurnya. Menurut Deddy, anak-anak saat ini tidak tahu siapa buyutnya, tidak tahu siapa leluhurnya, dan berasal dari mana. Deddy menilai ada upaya sistematis untuk menghilangkan ikatan emosional orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Kepada siapa pernyataan Deddy itu dialamatkan? Apakah itu ditujukan kepada mereka yang mengaku Habib? Bila mengurai rekam jejak Deddy Mulyadi, saat menjadi Bupati Purwakarta, ia kerap bersinggungan dengan beberapa tokoh agama. Pada November 2015 misalnya, ia dilaporkan sejumlah ulama di Purwakarta bersama Front Pembela Islam atau FPI ke Polda Jawa Barat dengan dugaan melakukan penistaan agama Islam. Sebelum dibekukan pada Desember 2020, FPI lekat dengan sosok kontroversial bernama Habib Rizik Syihab. Dalam satu kesempatan, pria yang digelari imam besar FPI itu pernah menyinggung Deddy Mulyadi terkait kebijakan-kebijakannya sebagai bupati yang dianggap melenceng dari ajaran agama Islam. Saat menjadi bupati, Deddy menghiasi Purwakarta dengan berbagai patung, membungkus pohon-pohon di Purwakarta dengan kain hitam putih, termasuk membuat kereta kencana bernama Ki Jagarasa yang diperlakukan istimewa melalui upacara ritual. Lantaran itu, banyak yang menilai langkah-langkah Deddy Mulyadi tersebut merupakan kemusyrikan. Penilaian itu salah satunya disampaikan Habib Rizik Syihab dalam satu ceramah yang ditayangkan pada 2021. Menurutnya, Purwakarta yang sebelumnya identik dengan Islam dan dikenal sebagai kota tasbih telah berubah drastis sejak dipimpin Deddy Mulyadi. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di tataran Sunda. Saudara, rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir! Datang nih makhluk namanya Deddy. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk lu. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandayasana, saudara, itu sudah ada patung Dasamuka. Itu patung iblis. Dasamuka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Deddy merespons santai beragam komentar miring yang ditujukan kepada dirinya. Terkait tudingan syirik, ia berdalih hal itu merupakan wilayah keyakinan individu yang letaknya di dalam hati, sehingga tidak bisa diterka oleh orang di luar dirinya. Ia pun tidak ambil pusing, dijerat dengan dugaan penista agama. Baginya, mereka yang menistakan agama adalah yang membiarkan orang miskin kelaparan, menelantarkan anak-anak yatim, atau tidak membantu rakyat kecil yang menderita. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara.
Jadi Purwakarta kan dituduh kota musyrik, ya kan, kota musyrik. Tapi kota nate bersih, bener temu. Kejahatan hampir eueuh, nu gering diubaran, tawuran leungit, taman-taman aralus, nu dagangna parayu, jelema suka bunga, eta kota musyrik sakitu bersihna anu beriman siga kumaha. Yang jelas, saya akan memberantas patung di Jawa Barat, ya, yaitu ada sampah numpuk dibiarkan oleh pemerintahnya, itu namanya matung, gitu loh. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan, kemudian ada anak-anak yang masuk SMA sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Patung itu berdiri di hati para pejabat, di hati orang-orang kaya, di hati anak-anak sekolah. Geng motor melanda di mana-mana dibiarkan. Itu namanya, itu patung, itu namanya patung. Itu harus diberantas. Tidak boleh ada di Jawa Barat patung yang ada dalam setiap pikiran orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur. Anjen boga martabat, kemenang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Namun anjen nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, betik leungit kiri lantaran aya ukur-ukurna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kakasep bangsa deungeun, balikeun si ajaran si diwangi. Aing nyarita ya, kade ulah raguna sika, ngaruruksa, ngarurujit, ngancurkeun taneuh Bogor, sia kaluhur teu sirungan kahanap teu akaran sih. Kebijakan ke kaharep Bogor benerkeun deui tata ruangna nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkobna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, hei, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu teh tenger ka makmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar siap. Sadarna kumaha? Kira inget yen anjen nu ngawasa di Bogor, yen anjen seueusini Pajajaran, yen anjen kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjen kudu boga harga diri, sing percaya anjen turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjen boga martabat, kemenang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Namun anjen nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, betik leungit ciri lantaran aya ukur-ukurna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kakasep bangsa deungeun, balikeun si ajaran si diwangi. Di ayeuna ai kakaruhun sia teu apal ngawangun Pajajaran lawan Bogor, ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat, sia jadi runtah di lembur sorangan. Ngarti molotot aing ngomong kunaon molotot kajikan anjikan naon mau naon cenah lain mau naon cenah mau saha mau teh maai
ngen sia ngenirup dinu jajantu nu ngajengjen dinu angan-angan nu sumarambah dinu baya buku anjen sepikiran pengal waktu rasa mantap ke kurang sudah raja nate Siliwang lambang nate mah Ari Maung kumaha cirina Ari ciri maung tara alet-aletan sorangan mantap ke tulisan hiji oge mah Ari ciri maung lamun keur ngintip pimaksaeun dengan dahareun sorangan leumph lamun geus kapanggih di dahar jempling teu ribut teu pamer teu pansos lamun hasil jempling lamun gagal teu arah mau balik deui ka tempat pertama sakali deui lamun maung turun gunung neangan dahareun berburu kata bahasa Indonesia ketika dia sudah berburu mendapatkan mangsanya berhasil dia diam gagal pun dia diam balik deui ka partapaanan teu panis eta teh mah anu sok recet naon bebek anu sok ngabere laon embe di Indonesia loba naon loba bebek jeung loba embe harayang jadi pamimpin recet mere hayam hiji ge postingna 7.777 kali ngarti di dia aya naon nitis kuring nyarita nitis aya turunan aya katurunan ai turunan naon ari turunan teh disebutna aspek yang bersifat genetik disebutna anak biologis bisa jadi anjeunna urang Bogor biologis turunan Pajajaran Bogor eta biologis aya nu katurunan aya nu katurunan naon anu kasurup aya nu kasurupan naon nu kaancikan aya nu kaancikan naon nu kaentepan ari nu kaentepan teh naon alam padang poe panjang negara tunjung sampurna nu celik putih cerahiran can bulan 14 jalan gede desa sapura saha eta teh mending hati leah mana nu naon eta teh celik putih cerahiran eta mah kasurupan eta mah katurunan lain turunan kulantaran katurunan kaentepan saha nu gaduh sepat eta anu jalmi mengpen budi dinu caang tegrak bari teu katepo di mana linggihna adidinya di lebak cawene cirina kumaha nu Kang Dedi kemana arahna aing nyarita ieu kunaon Dedi Mulyadi pindah ka Gerindra tuh di ditu anu katitisan anu gawena cicing tara loba nyarita namun barang bere tara diumumkeun ka mamana jempling tara dicari-caritakeun eleh perang cicing balik deui teu aral subaha tetep nyeun kahadean teu hayang dipuji sangarana Prabowo Subianto aing nyarita ieu bener ngajadikeun gubernurna jadi lawan politikna arah ngajadikeun ieu jadi lawan politikna arah henteu Prabowo eleh pemilihan presiden eureun nyeun kahadean henteu cicingna di hotel bintang 5 di Jakarta henteu cicingna di luar negeri henteu ngajengtul tadi puncak Hambalang menekung kanu agung ngabrantang kanu kawasan Ujas Magic Awang Didi osok gogorowokan aing nyumang muming aing nyumang bestara cicing bener kan? Jadi latar belakang naon aing pindah ka Gerindra ngadukung Prabowo aing seusiwi Siliwangi turunan Pajajaran geus waktuna najerkeun adeg-adeg jalma nu sifat Siliwangi ngarti meureun surang
ieu mah teu dibabagan megeskeun kasa ka urang Sunda kabeh kade ulah kamu bodoh kenyo kasabaran tinggal nu lain di nya nu nya di lain orai kesia di parehan ke orayan diingu dibeli di toko majikan nu kolot musianya aku sia diceregeun yang ngoras sia dieret benar setuju benar setuju nggak bejan nggak kades benar tuh aing lamun aya kades terus susah nyalon kades nu kolot bebeakan ngabelaan geus jadi duit dana desa dipake nyandung cekek wae kamu tidak tahu ya bagaimana disakiti seorang wanita yang sudah dibesarkan ngerti mata kekuring nyarita aing calon anggota Dewan di Rene kafe calon ti Gerindra kabejaan jadi calon ti Gerindra tuturkeun pamimpina teu pernah nganyerikeun pamajikan teu pernah nganyerikeun awewe kade para anggotana deul jadi anggota dewan nambah pamajikanana lain Gerindra begitu setuju beres terus nyamping hari hade ada neng ada ilin pemajikan lain nyanyi kesini nyanyi ulah ningali kain saya kamera aduh nyanyinya ya malam hari ini kita berbagi kebahagiaan politik bukan ketegangan politik adalah hidup saling mencintai mengasihi dan membahagiakan itulah politik yang berharisma itulah politik yang bermartabat itulah politik kebaikan politik Rahman Rohim politik Pajajaran politik Siliwangi geus tinggalkeun kebiasaan politik meuli kaos 30.000 dialungkeun pake truk zaman Belanda oke? Kita ini adalah buih tapi ingin kita menghamparkan buih dari Hambalang sampai Istana Negara dan Istana Bogor menjadi permadani yang indah buih jadi permadani. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana detik-detik ceramahnya Habib Bahar diusir oleh warga karena provokasi ya. Jadi Habib Bahar itu dalam ceramahnya itu membawa pedang dan dibubarkan oleh warga. Jadi seandainya tidak ada polisi yang awal banyak, maka Habib Bahar itu sudah dikeroyok dan sudah pastinya bonyok ya teman-teman. Dan ada juga ceramah ceramah Habib Bahar yang menyinggung tentang masalah Deddy Mulyadi, dan Deddy Mulyadi itu mengatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu akan mau memberantas patung-patung yang ada di Jawa Barat ini ya, bukan mau membuat kemusyrikan dengan apa yang ditujukan oleh Habib Bahar ya, tapi Kang Deddy Mulyadi mau memberantas patung-patung gitu ya teman-teman. Jadi Habib Bahar ini memang benar-benar keterlaluan kalau ceramah ya. Jadi di awal Habib Bahar ceramahnya membawa pedang dan mengangkat pedang mau memberantas ormas-ormas yang dilarang katanya ya di situ. Hampir saja bonyok mau dihakimi oleh warga. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.